Pemuda Batak bersatu, satu tekad. Bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu jiwa, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu. Satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu. Silaturahmi di IKA wilayah Kecamatan Kota Bekasi. Bukti mati dasar kami itu Humas untuk memaparkan soal undangan tersebut. Mohon maaf. Mungkin saya kebetulan dari PSP saya. Saya kebetulan ada di LP saya itu ada pemberitahuan dari wali kota masalah keramaian. Ya, bagaimana dengan surat wali kota ini? Selama ini ada punya di tertentu menggunakan keramaian. Dan tulisannya itu ada ke surat itu ada kecaman dan lurah kota Bekasi. Yang bisa kami tangani. Dan nanti dari kendala kita setelah kita lakukan pertandingan. Iya. Terima kasih. Jadi tadi kami memang sudah bincang-bincang dengan Pak Pembina tadi terkait dengan surat edaran yang dari wali kota ya. Ya. Pak Wali Kota. Jadi memang tadi ini ada 4 program atau 4 pertandingan yang mau akan kita buatkan, yang mau akan kita laksanakan. Ketika kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Pembina, jadi harapan Pak Pembina cuma 2 poin yang bisa kita mainkan, begitu Pak Pembina ya? Iya, Catur dengan bulu tangkis. bulu tangkis. Jadi kalau kita lihat baca di ininya, ini kan kita ada bahasa mengatakan bahwa berdampak terjadinya kerumunan massa. Nah, kalau terjadinya kerumunan massa artinya di lapangan dan lain sebagainya terjadi kerumunan massa. Yang dihindari adalah panggung-panggung. Terus juga terus yang dihindari misalnya pertandingan sepak bola dan lain sebagainya, pertandingan voli, pertandingan. Tapi kalau pertandingan bulu tangkis, saya yakin bulu tangkis itu di sebuah gor, di gor. Nanti kan juga kita batasi juga, dan kita nggak usah terlalu ini kan gitu, nggak usah terlalu rame segala macam kan gitu. Kita batasi. Dan juga kalau catur kan, catur mungkin saya juga belum ketemu ini nih. Catur nanti di mana gitu, belum ketemu apa namanya tempatnya seperti apa gitu. Jadi nanti diterangkan Siap. Pak Humas nanti Pak Pembina. Siap.
dan penjabaran masalah rencana kegiatan daripada DPC Kota Bekasi. Tadinya kami ingin melakukan kegiatan di 4 pertandingan, yaitu catur, badminton, voli, dan tarik tambang. Namun karena adanya surat edaran dari wali kota, maka tadi diperkecil lagi, hanya 2 jenis cabang olahraga yang akan kita pertandingkan, yaitu catur sama badminton. Catur itu masing-masing PAC nanti mengirimkan 8 orang pesertanya, masing-masing PAC. Jadi di kita itu ada 8 PAC plus 1 DPC. DPC pun nanti ada tim juga. Jadi dari cabang olahraga catur masing-masing PAC mengirimkan 8 orang. Daftar namanya mungkin bisa kami terima malam ini juga. Berikutnya badminton atau bulu tangkis, itu juga 8 pasang. Kita tidak pakai single karena mungkin napas kita napas samsu, napas tamil semua. Jadi nggak kuat kayaknya kalau single. Jadi kita memakai ganda ya. Jadi ada 16 orang untuk 8 pasang untuk badminton. Nah, kita juga akan membahas dari struktur panitia, kepanitiaan. Kepanitiaan nanti kita libatkan semua PAC menjadi panitia. Kita ambil 1 orang setiap PAC, dikirimkan daftar namanya hari ini juga, siapa dari PAC mana, namanya siapa. Itu nanti kita jabarkan mengenai tugas dan fungsinya juga. Perlu kami sampaikan juga di sini adalah bentuk hadiah yang akan direbutkan adalah piala bergilir. Piala bergilir itu nanti di tahun-tahun ke depan kita melakukan acara seperti ini juga, itu bisa diperebutkan kembali. Di samping piala bergilir tentunya ada piala-piala lainnya yang nanti akan disiapkan oleh panitia. Untuk khusus catur, sifatnya ini nanti kita melakukan acaranya adalah saling berkunjung, atau sekalian momennya kita manfaatkan adalah silaturahmi. Contohnya pelaksanaan pertama misalnya di PAC Mustika Jaya. Nah, 7 PAC plus DPC itu akan bertanding, datang semua peserta ke PAC Mustika Jaya. Sekalian silaturahmi di lokasi kantor PAC Mustika Jaya. Berikutnya juga seperti itu, bergilir dari PAC Mustika Jaya, apakah ke Bantar Gebang atau ke Bekasi Timur, pesertanya mengunjungi lokasi yang kedua sampai ke terakhirnya, sampai ke final. Setiap PAC harus menyiapkan lapangan lagi gitu ya. Setiap PAC menyiapkan lokasi tandingan caturnya ya. Catur ini khusus catur. Ya. Kalau nanti badminton tadi ada informasi sudah ada lokasi. Ya. Belum, tapi mencari. Itu sudah ada lokasi, nanti akan dicari oleh panitia. Lapang lah semua ya sama DPC ya, karena itu juga katanya oleh DPC. Jadi yang diambil begini, jadi inilah yang sekarang contohnya nih di PAC di DPC lah pertama tuan rumah. Berarti semuanya PAC datang di satu orang per PAC yang khusus main di DPC kita ini. Jadi satu. Berarti 7 lagi di Mustika Jaya. Contohnya besok. Berarti 1 orang lah khusus di Mustika Jaya per PAC sama DPC. Tujuannya di situ agar bisa kita itu semuanya rata ke mengunjungi PAC khususnya Kota Bekasi. Jadi diambil satu-satu.
Kalau kita ambil langsung semuanya, contohnya nih, DPC Kota Bekasi, DPC sama Mustika Jaya langsung main, kan nggak apa juga, berarti yang lain nggak menonton dong. Kalau cuman langsung antar kandang ke kandang gitu. Jadi makanya diambil perwakilan satu-satu, setiap dimanapun tuan rumahnya. Bagaimana? Sekalian jabat pertemuan kedua. Jadi gini Pak Ketua, kalau catur sistemnya mendingan ada berapa orang? 4 orang kan? Kita bikin dulu 8 semuanya. 8. Berarti 8 orang A, B, C, D, E sampai 8. Ya. DPC titik utamanya berarti 7 main di DPC, Iya. 1 orang, ya kan? Satu orang sih. Yang kedua main di Mustika Jaya, yang ketiga main di Bekasi Utara, yang keempat main ke Bekasi Timur. Seperti contohnya. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi ketahuanlah itu semuanya. Nah, jadi bisa ketahuan siapa yang menang di DPC, siapa yang menang di Mustika Jaya, siapa ini. Nah, jadi bisa dihitung jumlah Yang bagiannya anggotanya bagaimana? Tolong jelas. bagian gini. Kita 8 orang. Nanti panitia tentukan si A mainnya di DPC, si B mainnya di Bekasi Utara, si C mainnya di Mustika Jaya. Kalau bisa itu setiap permainan itu sama satu-satu. Iya, satu-satu. Ini contoh sopirnya seperti ini. Ini tuh salah. Emang nggak salah sih. Main pertama adalah di DPC. Ya. Di DPC, siapa kandidat yang sudah disampaikan kepada kita, itulah yang datang bersama dengan panitianya atau perwakilan 3 orang penontonnya, perwakilan dari per PAC. 1 orang per PAC. Jadi ini kan 8 catur nih, 8 catur. 4 catur. Para pemainnya yang main di sini. Itu ininya Pak Wasek. Iya, tuan rumah. Nah, itu yang datang kemari. Karena DPC tuan rumah. Iya, DPC tuan rumah. Iya. Jadi kemudian nanti untuk pertandingan selanjutnya adalah contoh di Bekasi Utara, contoh. Nah, DPC Bekasi Timur, Medan Satria, semuanya para PAC ke Bekasi Utara. Seperti itu. Yang ketiga, kita katakan di Mustika. DPC sama Bekasi Utara sama Medan Satria, Bekasi Timur, rondong ke Mustika Jaya. Berikutnya seperti itu, Bekasi Timur, contoh seperti itu. Sampai ke Bekasi Barat, seperti itu. Jadi artinya di sini kesannya adalah supaya kita bersilaturahmi, saling mengenal tempat sekretariat wilayah kita ini, seperti itu ininya. Saya rasa begini lah, sama dengan tadi itu kayak masalah ganjil ya. Jadi kita buatlah contohnya ganjil 7 pasang, ya kan? Jadi yang 7 ini langsung berbentuk ke PAC setempat bertanding. Kan 7 ini menang 4-3, berarti PAC tentunya PAC Timur berkunjung ke PAC Mustika. Main serempak semuanya. Berapa kedudukannya? Tentunya 4-3, berarti menang Bekasi Timur, kan gitu. Nah contohnya, ya nanti bertanding lagi kan sistem apa namanya? Bukan gugur, sistem ketemu. Sistem ketemu. Gimana kalau begitu dibuat? Jadi supaya sekaligus bertanding semua, tapi nggak usah 8 lah. 8 juga terlalu banyak, mungkin 7 lah kita buat 7. Supaya ketahuan kalau 8 kan, kalau seri menang 4-4 gimana? Berarti nggak ketemu kan? Harus tetap ganjil gitu loh. Jadi tentunya nih mainlah tadi sama satu A main sama B. Bertanding mereka langsung 7 main kan? Langsung 7. Kita diambil berapa siapa yang paling banyak menang ya itu menang kan, bertanding lagi ke sistem ketemu semua gitu, sistem ketemu. Gimana kalau begitu dibuat sistem ketemu? Jadi bergu, jadi semuanya bergu. Dunia nih. Nah, Adalah kodok kepada lain.
Karena kita berapa PAC kita? 8 plus 8. DPC 1, 9. 8 kan, kalau 8 kan ini kan kita kan saling berkunjung, jadi walaupun berkunjung main di sini, kita pada juga main gitu. Jadi bercepat selesai. Sama dengan omongan kita tadi. Ya kan satu-satu ternyata bukan komandan. Jadi sistem ketemu semua pas itu tadi. Daripada kita buat 7, ini nanti 8 kita buat 8 kelompok. 8 kali berapa PAC tadi? 8. Berarti berapa ini nih? Terlalu banyak. Ini langsung berku aja kita buat gimana? Itu yang utarakan tadi kan. Langsung berku. Apa kira-kira bisa itu jadinya yang 8 itu bisa untuk berkunjung kebagian nggak? Enggak. Iya, yang kebagian terus. Kebagian nggak? Kebagian apa nih maksudnya? Kebagian contohnya nih wilayah yang lain. Kan sekaligus main semua. Sekarang 8, sekarang ini lah 7 pemain langsung berkunjung ke PAC lain, langsung main mereka. Langsung main kayak pertandingan sepak bola aja. 12 orang langsung datang ke situ. Ya, sistem ketemu lagi, sistem poin lah, sistem poin. Jadi sistem kandang. Atau gini, Pak Ketua. Hari ini Ketua Mas Sekjen main di DPC, ya kan? Besok main di Mustika Jaya, Pak Sekjop main sama Ketua Bantar Gebang, ya kan? Nah, PAC berikutnya Sekjop main sama Ketua Bekasi Timur. Jadi tidak lawannya itu beda-beda. Nah, gitu. Kalau memang sistemnya kalau sistemnya berkunjung seperti itu, nah, jadi tidak lawannya itu aja enggak. Sistem kompetisi Itu aja. Jadi kalau sistem ketemu, misalnya kita ada 9 jadinya kan, 8 PAC, 1 DPC, jadi 9. Nah 9 ini kita saling bertemu kan gitu. Misalnya di DPC ketemu pertama kali di sini Bekasi Timur dengan Bekasi Barat, DPC dengan ini kan gitu. Tapi nantinya ada satu tim yang nggak bertemu. Itu satu tim nggak bertemu karena kita punya 9. Nah ini sistemnya apa kita ini bisa melaju ke putaran berikutnya langsung atau kita undi atau seperti apa kan gitu. Tapi kalau saran saya, daripada kita sistem ketemu, kita sistem gugur aja. Sistem gugur. Jadi kalau kita sistem gugur, sistemnya gini. Pada saat kita Bekasi Timur ketemu Bekasi Utara, yang menang Bekasi Timur. Nah, yang dari 9 kita undi 1 nih. Siapa yang 1 yang nanti lawan berikutnya. Jadi dia istilahnya sudah ini lah, apa sih nama istilahnya saya lupa. Jadi istilahnya dia udah kepapak pinang duluan gitu. Nah itu asisi undi karena kita 9 kecuali kita 8. Nah, bisa saling bertemu ini 9 kita. Nah jadi saran saya sistem gugur. Kalau sistem gugur itu jujur aja kita tidak bisa ke PAC semuanya. Ada 8 PAC kita nggak bisa ke PAC semua gitu. Nah ini bagaimana? Apa kita undi lagi? PAC mana yang kita hadiri? Apa tetap kita dengan sistem itu? Tapi sistemnya nantinya saling ketemu ini akan panjang sekali nih. Ini panjang sekali. Karena siapa yang menang itu nantinya urutannya kita perolehannya itu perolehan nilai. Iya, poin nantinya. Jadi bukan bicara siapa yang menang ini, tapi poin nantinya. Nah, siapa poin tertinggi? Dia dapat menangnya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini pakai apa kita? Silakan. Mau sistem gugur, mau sistem ketemu atau bagaimana. Tapi yang pasti untuk sistem gugur untuk ketemu di PAC masing-masing kayaknya nggak bisa. Nah, seperti itu gambaran ketua. Di pertandingan yang dimainkan ada 2 jenis yaitu catur dan badminton. Yang tadi rencananya kita memiliki atau berencana melakukan cabang olahraga, namun karena adanya SK atau surat edaran dari wali kota sehingga kita kurangi menjadi 2 cabang olahraga.
Yang kedua, untuk badminton kita akan lakukan penyewaan gor. Dalam 1 hari nanti pertandingan badminton dilakukan sampai final. Yang ketiga, dibuat pergantian pemain di setiap set dan dibuatkan sistem regu untuk pertandingan badminton. Masing-masing PAC ditentukan anggaran untuk semua pertandingan sebesar 1.500.000, namun masih akan dibahas untuk tingkat panitia. Pertandingan catur dibuat sistem klasemen. Setiap PAC mengirimkan 1 orang perwakilan untuk menjadi panitia pertandingan. Dan ketujuh, setiap panitia yang ditunjuk tidak bisa ikut menjadi pemain. Yang ke-8, setiap pemain yang bisa ikut adalah yang benar-benar anggota PBB aktif, baik DPC maupun PAC, dilarang cabutan. Yang ke-9, nama-nama pemain dari tiap DPC dan PAC diskor ke panitia dan akan dicek database keanggotaan PBB Kota Bekasi. Jadi kalau diskor namanya ya menghindari yang tadi cabutan, kita cek dulu di database kami. Rencana pelaksanaan pertandingan dimulai tanggal 7 Agustus rencana. Sistem jumlah pemain setiap pertandingan. Catur adalah 8 orang PAC, badminton 3 pasang atau 6 orang masing-masing PAC. Susunan panitia pertandingan Piala PBB DPC Kota Bekasi. Masing-masing PAC Bekasi Barat yaitu Bapak Uju Tobing, PAC Bekasi Timur Bapak Jepta Manalu, PAC Bekasi Utara Bapak Parlin Sinaga, PAC Mustika Jaya Bapak Haji Nainggolan, PAC Bantar Gebang Bapak Anton Bulton, PAC Medan Satria tidak hadir namun tadi sudah kontak. Besok mereka akan datang karena ada acara yang meninggal. PAC Jati Asi tidak hadir, saya sedang koordinasi juga. Dan PAC Rawalumbu tadi dibilang bagaimana kalau menunggu keputusan penerimaan mandat, harus mereka akan datang besok. Jadi itu aja sebelum melakukan rapat, dan besok kami lakukan rapat di tempat yang sama di sini jam 18.00 untuk seluruh perwakilan panitia yang sudah ditutup. Jadi yang memimpin doa adalah Bekasi Utara Mas. Siap. Tepuk tangan jangan jauh nanti. Pasal 116